بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجا للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. صدق الله العلي العظيم وصدق الله رسول الكريم. أما بعد Ma'asyiral muslimin muslimah rahimakumullah. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hanya Allah yang berhak dipuji. Hanya Allah yang berhak diagung-agungkan. Memang Allah Maha Pencipta, Al-Khaliq, Al-Malik. Allah yang menguasai, yang memelihara kita siang dan malam. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak mengantuk, Allah tidak tidur. Dan senantiasa Allah mengawasi kita. Bahkan sehelai rambut di dalam diri kita, bahkan semua tumbuh-tumbuhan, daun bergerak, semua adalah dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Hatta hujan dari langit pun yang menurunkan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a bina'u anzala minas sama'. Langit tidak bisa menurunkan hujan walaupun hakikatnya dari langit hujan. Sebenarnya hakikatnya yang menurunkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul di tanah lapang yang mulia ini, yang mengumpulkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wukuf di Arafah, bahkan manasik haji yang Allah datangkan di Mekah itu pun yang mendatangkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kemampuan mereka, bukan kehebatan mereka, bukan karena kekayaan mereka. Hari ini banyak orang kaya belum dipanggil oleh Allah. Banyak orang miskin tukang becak dipanggil oleh Allah. Ini semua atas kehendak dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimah rahimakumullah. Marilah kita senantiasa berusaha terus menerus istiqamah di dalam perintah Allah, istiqamah di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Sebelum al-fakir, ma'asyiral muslimin muslimah rahimakumullah, mengingatkan dan menasihatkan kaum muslimin muslimah umumnya, khususnya kepada khatib. Tajuk hari Idul Adha khutbah hari ini adalah semua kehidupan umat Islam hari ini tergantung dakwah kita sebagai lahan, tulang punggung, tulang belakang kehidupan umat Islam di seluruh dunia, bahkan di seluruh alam. Ma'asyiral muslimin, beruntunglah orang-orang dahulu yang mendakwahkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kepada seluruh manusia. Siapa mereka? Para anbiya, para rasul, para nabi yang diutus oleh Allah di seluruh alam untuk mendakwahkan kalimah yang mulia, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hari ini kita melihat mungkin kurang lebih ada 2-4 juta manusia berkumpul di Baitullah, di Padang Arafah. Itu semua atas kehendak Allah, atas hidayah Allah yang diturunkan oleh Allah.
atas tangan-tangan manusia yang dipilih Allah, yaitu para kekasih Allah, para nabi, anbiya, dan dai-dainya Allah yang bergerak di seluruh dunia. Memang hari ini kita tidak melihat jasa-jasa mereka, padahal sejarah sedang membuktikan dengan realita yang nyata. Kita dulu di Indonesia menyembah batu, kita dulu datuk nenek kita menyembah kuburan, menyembah pohon-pohonan. Banyak yang mereka saat itu belum dapat hidayah Allah SWT. Bukan diri kita di jahiliyah, di zaman Makkatul Mukarramah, di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam juga banyak orang yang menyembah patung. Inilah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail sebagai momentum kita bahwa beliau itu mendakwahkan agama, mendakwahkan kalimat tauhid la ilaha illallah kepada seluruh manusia di saat itu, sehingga manusia kenal kepada Allah SWT. Coba kalau Allah tidak hantar Nabi Ibrahim alaihissalam, kaum Namrud yang zalim kepada umat, apa jadinya mereka terus menyembah batu dan menyembah batu. Tapi Allah datangkan, Allah hantar kekasihnya Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwai Namrud, sehingga patung-patung di Baitullah dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam atas kalimah tauhid la ilaha illallah. Dan akhirnya Raja Namrud dan bala tentaranya menangkap Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau hari ini orang ditangkap mungkin karena jenazah, maksudnya karena jenazah itu bahasa kita Indonesia adalah karena kasus-kasus mungkin penodaan, karena kasus-kasus mungkin pembunuhan. Tapi ke zaman dahulu ditangkap karena mendakwahkan kalimah la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin muslimah rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dengan adanya Allah kirim Nabi Ibrahim satu keluarga, sehingga habis-habisan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, akhirnya orang yang mendakwahkan kalimat yang mulia la ilaha illallah ditangkap dan diikat dan dibakar hidup-hidup. Tapi Allah punya kuasa. Allah yang bisa memadamkan, yang menghidupkan, yang mematikan. Nabi Ibrahim tidak terbakar sedikit pun. Ini kalau diceritakan tidak akan habis dalam waktu yang singkat. Allah turunkan keselamatan Ibrahim, bahkan sejuk. Selamat Nabi Ibrahim. Ini atas maksud kalimah la ilaha illallah. Apakah hari ini ada? Ada, insya Allah. Siapa mereka? Orang yang mendakwakan di seluruh dunia kalimah itu, kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ma'asyiral muslimin muslimah rahimakumullah, itulah hari ini marilah kita berusaha lagi, kita bangkitkan kesusah payahan, kemujahadahan Nabi Ibrahim alaihissalam dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai jantungnya ibadah, sebagai tulang belakangnya agama Islam, yaitu dakwah, mengajak manusia kepada Allah. Karena apa? Hari ini berjuta di Makkatul Mukarramah, di Padang Arafah, karena dai-dai yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan orang yang mulia lagi, orang yang dihantar oleh Allah, manusia yang paling baik, khairu ummah, sebaik-baik ummah di seluruh manusia, yaitu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yaitu yang menyeru manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang kemungkaran dan beriman kepada Allah. Itulah orang yang terbaik di seluruh manusia. Siapakah manusia? Semua. Indonesia, Amerika, Malaysia, Brunei, Afrika. Itulah manusia. Kalau kita mengajak manusia kepada ma'ruf, kita akan mulia. Walaupun ayat ini para mufassirin diturunkan berkenaan dengan Sayyidina Umar. Karena manusia selepas Nabi SAW dan Abu Bakar dan Sayyidina Umar yang paling kuat dalam dakwah.
Di Makkahul Mukarramah, sebelum Allah turunkan hidayah kepada umat Islam, dakwah dengan sembunyi-sembunyi, dengan sir dari rumah ke rumah, dengan sahabat-sahabat. Tapi ketika Allah turunkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beraninya Umar diundang orang-orang suku Quraisy, ya ma'asyiral Quraisy, ini Umar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di saat itulah turun ayat bahwa dakwah terang-terangan dengan berani. Akhirnya umat Islam bertambah. Jadi bertambahnya bukan sekedar tambah saja, tapi karena dakwah Umar radhiyallahu anhu. Dari pintu ke pintu, dari kabilah ke kabilah, di depan kabilah disiarkan, ini Umar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Umar tidak menunggu sampai hafal Quran. Abu Bakar tidak menunggu sampai hafal hadis, sampai terbukkan muhaddisin, karena dakwah itu mudah. Dakwah itu mengajak manusia kepada Allah. Coba ma'asyiral muslim muslimah, ikuti kita, ini adalah sholat sunnah. Mari ucapkan tasbih subhanallah, mari semua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengucapkan subhanallah, Allah akan bangunkan bangunan di surga Allah. Bayangkan, saya satu mengajak, antum, anti semua, ehwan dan ehwani semua, ahwat semua, bayangkan berapa orang yang datang masuk ke saya. Bukan riak, masuk ke saya, rekening saya di akhirat nanti. Bagaimana dengan Abu Bakar Siddiq sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, selepas kami mendapat kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tugas saya apa? Sama wahai Abu Bakar, tugasmu sama dengan tugas aku. Bayangkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya tanggung jawab dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal umurnya pendek. Umat-umat dahulu, umat Nabi Musa, umat Nabi Nuh sampai 950 tahun dakwah, tidak punya tanggung jawab dakwah. Kita ini bersyukur umat yang ragil, umat yang terakhir. Ada orang mengatakan setan-setan yang di akhir zaman dakwah perlu ilmu. Benar, tidak salah itu. Tapi kita bertanya, apakah Abu Bakar dakwah di saat itu perlu hafal Quran dulu? Apakah Umar perlu hafal hadis dulu? Jawabnya tidak. Dapat satu surat didakwahkan, balighu ani walau ayah. Ajak mereka kepada Allah. Dakwah itu mudah aja. Bagi yang keluarga, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini anak-anak santri, ku anfusikum bukan anfusika. Kalau bahasa Nahusorobnya itu K itu hanya satu mufrad. Tapi kum sini jamak, wa ahlikum. Kalau ayat ini diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dipahami dengan nafsu kita, dengan nafsu umat akhir zaman, Islam gak akan berkembang sampai ke ngeleteh ini. Karena apa? Keluarganya urung apik, keluarganya dereng sae. Dan apa Kanjeng Nabi Muhammad lho pahamane urung oleh hidayah. Wis aja mikir uliya. Jangan pikir orang lain loh. Paman yang membantu saya belum dapat hidayah. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu belum dapat hidayah. Cutel Islam kalau seperti itu nggak berhasil. Nah di negeri kita hari ini kita berhenti dalam menyeru kepada agama Allah, maka hidayah akan menurun. Kalau di Inggris hari ini ma'asyiral muslimin muslimah, gereja sahih, insya Allah kami bertemu dokter di luar negeri dari Inggris mengatakan di Inggris 1000 gereja dari masjid akan terjadi di Indonesia, nanti masjid akan berubah jadi kosong, belum jadi gereja. Kalau antum ikhwan ahwat lihat nanti ya di Kabupaten Kediri, di kota, pasti ada masjid yang kosong. Bahkan ini ada masjid sudah menjadikan masjid jadi musola pun tidak. Cari kalau nanti datang ke rumahnya, tunjukkan ada. Kenapa? Karena umat sudah meninggalkan menyeru manusia kepada yang ma'ruf, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasul. Menyangkau umat Islam sudah banyak, dakwah berhenti. Tidak, ma'asyiral muslimin. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah
Alladzi katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadi sabili, inilah jalanku. Jalan Allah dan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jalan Allah dan Nabi? Ad'u ilallah, mengajak manusia kepada Allah. Mengajak manusia kepada Allah. Jangan berhenti. Kalau berhenti seperti listrik. Satu saat listrik ini kalau berhenti setrumnya, mati semua. Orang naik haji berkurang, orang panitia haji zalim, pemimpin zalim. Padahal nanti di padang mahsyar, di antaranya yang pertama dinaungi oleh Allah, yudhilluhumullah, yang dapat naungan Allah adalah imamun adil, pemimpin yang adil itu nomor satu. Tapi kalau kita tidak buat dakwah menyeru manusia kepada Allah, apalagi Idul Adha seperti ini, tidak mengingat baginda Ibrahim alaihissalam dan baginda Muhammad SAW, habislah agama akan menurun. Kenapa hari ini kita mencari pemimpin yang soleh sulit? Lah ya, rakyatnya juga, pemimpinnya juga, rakyatnya juga sulit. Jangankan pilihan kepala desa, pilihan RT saja minta amplop bil amplop. Bagaimana kita menjadi Amirul Mukminin sedang rakyatnya fasikin? Tidak bisa sambung. Di zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu, karena dakwahnya hidup 2/3 dikuasai umat Islam, setan pun takut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sampailah ke Palestina. Bayangkan, dakwah sampai ke Palestina. Sampai beliau mengatakan, ini tanah Palestina adalah milik umat Islam. Aku wakafkan tanah untuk umat Islam. Satu masalah bukan Indonesia saja, seluruh dunia. Karena dakwah hidup, karena mengajak manusia hidup. Hari ini dakwah ditinggalkan, tulang belakang dakwah ditinggalkan dalam Islam. Akhirnya terjadi di mana-mana penyesatan, kezaliman. Termasuk negeri hari ini 2024 nanti, tergantung kita sebagai rakyat, sebagai umat. Kalau umatnya soleh dan solehah, tidak beriming dengan 50.000, tidak bergining dengan 100.000, insya Allah Allah akan datangkan pemimpin yang soleh dan solehah. Setuju? Mulai sekarang nikmat innamal a'malu binniyat. Luruskan niat kita, iman kita. Kenapa hari ini kita lihat pesantren sudah menyesakan, banyak masih dibiarkan? Karena tidak ada kemampuan umat Islam yang mayoritas ini menangkapnya. Dia ada kemampuan. Kenapa ini berlaku? Karena ilmu tidak menjamin ma'asil musliman. Yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah meningkatkan derajat orang beriman dulu dan berilmu. Dan kalau bahasa Indonesia, bahasa Melayu itu dan itu sama. Berarti kalau iman kuat, karena dakwahnya kuat, iman kuat, ilmu ngikut. Coba zaman sahabat, Abu Bakar Siddiq ini siapa? Umat Nabi yang pertama akan memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sekedar masuk surga. 8 pintu surga memanggil nama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Satu ketika beliau meriwayatkan satu hadis dalam buku, dipanggil putrinya, ya Aisyah radhiyallahu anha, ambil buku itu. Ada apa oleh Abi? Aku takut buku hadis yang aku catat itu bukan dari Nabi SAW. Bayangkan, orang kalau sudah iman, ilmu ditinggalkan, dibuang buku itu. Hebat mana dengan ahli hadis sekarang? Hebat mana dengan alim sekarang? Hebat mana dengan ulama sekarang? Tidak ada tandingan. Kata ulama, umat ini kalau masuk Islam semua, sampai bayi yang terakhir dapat hidayah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masuk rekeningnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Subhanallah. Kenapa? Karena selepas Nabi yang buat dakwah adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau ada hujung dia masuk Islam, Abu Bakar dapat. Seperti tadi, saya bangun, subhanallah, dibangunkan pohon di surga, atau bangun macam-macam hadisnya. Kalau saya mengajak ribuan orang, ratus orang di sini, pahala terus mengalir. Ma'asyiral muslimin muslimah rahimakumullah. Allah akbar walillahil hamd. Jadi Idul Adha ini marilah kita terus, jangan berhenti dalam dakwah, mengajak terus. Kemana? Ad'u ilallah, kepada Allah. Insya Allah kalau kita terus mengajak kepada Allah, Allah akan bantu kita walaupun kita ini lemah, walaupun kita ini sakit-sakitan.
baik dakwah istimai, infirodi, umumi, khususi, itu jenis-jenisnya saja. Kita harus karena Allah SWT, insya Allah akan bantu kita. Termasuk hari ini pemimpin kita hari ini mengerikan. Kemungkaran mengerikan, kemungkaran online dan offline di negeri kita tidak bisa dibendung. Bayangkan kalau kita ceritakan di daerah Ponorogo saja sudah anak-anak sebelum habis sekolah sudah banyak menikah habis-habisan. Ini kalau kita tidak mengajak manusia kepada yang ma'ruf, terus akan bertambah. Belum pesantren yang sesat dan menyesatkan, akan bertambah lagi. Di Kediri ini saja banyak pesantren yang menyesatkan, dibiarkan. Kenapa? Ya karena dakwah kita lemah, mengajak kita lemah. Kalau kita mengajak manusia ini kuat, Allah akan datangkan yang hak, batil dilenyapkan Allah SWT. Insya Allah ma'asyiral muslimin muslimah, tahun 2024 kesempatan buat kita dakwah. Hari ini mulai kita minta kepada Allah, ya Allah angkatlah pemimpin yang adil, pemimpin yang soleh, rakyat juga soleh-soleh. Jangan lupa minta pemimpin saja, rakyatnya tidak diminta, ya kan? Kita menganggap baik, jangan, kita juga minta rakyat yang soleh dan solehah. Kalau diciptakan hari ini tidak akan cukup waktunya, ma'asyiral muslimin muslimah rahimakumullah. Yang terakhir yang penting, firman Allah dalam surat Fussilat, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Allah menantang, wa man ahsanu qawlan. Ahsan bukan akfar, bukan banyak-banyakan, ahsan. Siapakah perkataan yang lebih baik kecuali orang yang mengajak kepada Allah. Ilallah, itu tidak ada tandingannya, mengajak kepada Allah. Terus dengan adanya jamaah haji di Padang Arafah hari ini banyak, karena sejauh mana banyak kita mengajak manusia. Gudang-gudang padi, dolok-doloknya akan banyak kalau petani banyak menanam padi. Banyak menanam padi, banyak orang yang mengajak menanam padi. Kalau tidak ada yang mengajak menanam padi, enak nanam tebu, habis kita harga beras. Betul atau betul? Nah, termasuk dakwah. Dakwah ini tulang belakang, tulang punggung, mengajak. Jangan dipikir kul hadhi sabili adamu ala basyirah. Basyirah ini bukan bermakna ilmu. Kalau ilmu itu mengajar, itu ulama, orang alim, tapi mengajak, bukan mengejek, bukan mengijak. Itu bukan dakwah di media sosial, di sana-sana mencemarkan nama orang, merasa ana khairum minhu, saya lebih baik. Itu bukan dakwah, itu setan tuh. Itu bahaya, makanya itu tinggalkan, jangan dibuka, kalau bisa di gap. Yang namanya dakwah itu sejuk, mengajak manusia kepada Allah. Rasulullah tuh bukan mengatakan, hei jahal, kamu jahil, tidak. Wahai Abu Jahal, kamu kementos, tidak. Kamu khurafat, tidak. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Itu sejuk, Nabi itu akhlak yang paling mulia. Itu pun menurut perawinya kurang lebih 100 kali baginda Nabi SAW itu mengajak Abu Jahal. Yang terakhir sebagian besar ahli tarikh mengajak Abu Jahal sebelum dibunuh di saat itu 100 kalinya itu, ini dalam perawinya para ahli tarikh. Itu dalam keadaan hujan lebat, petir menyambar dan kilat terus. Bayangkan, dengan bisa enggak? Kilat, lidah, bos, petir, hujan lebat, datang satu rumah. Diketuk rumah Abu Jahal, tok. Dikira siapa ini, penting, hujan, petir, kok datang ini. Dibuka, celaka Muhammad, ditutup lagi, dibuka, ditutup lagi. Bayangkan, ini Abu Jahal siapa? Yang mau membunuh Nabi, yang mau mencelakakan Nabi, bahkan menghina Nabi, bahkan provokasi ingin menghabisi Nabi SAW. Didakwai terus. Ya kita ini sesama saja sudah mengkafirkan. Ini bukan dakwah keblinger ini. Sesama muslim saja kita sudah saling, bukan aizatun alal apa? Mukminin. Kasih sayang, ruhama bainahum, tidak ada kasih sayang. Makanya dengan dakwah akan timbul kasih sayang. Kita merasa bersalah. Seperti Abu Bakar, Umar merasa kita ini lemah di hadapan Allah. Kita lemah di hadapan Allah. Inilah dengan adanya mengajak manusia kepada Allah. Inilah ma'asyiral muslimin, ringkasannya. Bahwa umat ini akan dan pertolongan Allah, apalagi itu haji. Alhamdulillah dari perkembangan sapi naik 4,
kambing turun, itu dakwah. Kalau dakwah kita menurun ya seperti itu hidayah, ya turun. Kalau dakwah naik, hidayah turun. Orang naik akan banyak, pemimpin akan banyak soleh. Bupati takut kepada Allah, wali kota takut kepada Allah, kapolres takut kepada Allah. Kalau dakwah ini hidup. Tapi sebaliknya kalau dakwah ini menurun, ini masjid akan berdatangan menjadi kosong. Nauzubillahi min dzalik. Demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedikit untayan kata khutbah Idul Adha ini, mudah-mudahan kami yang jadi tadi diberi taufik itu ya Allah, kesehatan, kekuatan terus walaupun kita ini kuat lemah, yang mendatangkan kuat lemahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting kita optimis sesuai dengan firman Allah, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Lah optimisnya apa? Kita sudah iman kepada Allah, optimis terus mengajak kepada Allah, kepada kebaikan, khair ummah, kita akan dapat julukan kalau terus mengajak manusia kepada Allah. Demikian kurang lebihnya khutbah yang singkat ini atau panjang ini, saya tidak tahu penilaian dari antum. Ikhwan dan akhwat, panjang kan? Alhamdulillah, mudah-mudahan membawa berkah buat kami kesempatan menyampaikan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mari sekali kita ucapkan tasbih subhanallah. Saya dapat rekening hari ini, bukan uang Pak, kalau uang alhamdulillah itu hanya dunia, tapi akhirat ngajak ini subhanallah. Kalau jenengan ngajak orang pakai tutup aurat, wah banyak ribuan jutaan hidayah akan datang kepada jenengan. Dan akan kata Mufti Zainal Abidin, seorang ulama Pak, ini terakhir, besok di surga itu ada surga bawah dan atas, bukan samping ya, atas bawah. Ketika di atas itu menginjak lantai surga, kata Mufti Zainal Abidin, orang di bawah terheran, tuh nurnya surga tuh, kakinya yang di atas sampai ke bawah, itu nurnya saja, cahayanya surga. Hamba Allah di bawah bertanya, ya Allah, amalan apa hamba ini kok sampai surganya sampai tembus ke bawah ini? Oh, dah sama. Dulu kamu naik haji, kamu sendiri, tidak ngajak orang lain. Dulu kamu zakat sendiri, bukan ngajak orang lain. Dulu kamu sholat jamaah, nggak ajak orang lain, kamu sendiri. Kamu zikir sendiri, nggak ajak orang lain, minimal keluargamu, nggak ajak. Tapi hamba ini senantiasa prihatin kepada umat. Ya Allah, saya bisa zikir, mudah-mudahan umat juga zikir ya Allah. Minimal doa aja, ya Allah saya bisa sholat jamaah, bukan merasa lebih baik, mudah-mudahan umat dapat hidayah ya Allah. Ini terus memikirkan umat yang akhirnya dapat surga tertinggi di hadapan Allah, Jannatul Firdaus. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa kulli sahabati Rasul ajma'in. Allahumma ufir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami tahu hidup bersama umat ya Allah. Tadi bertanya kami khutbah katanya panjang. Alhamdulillah, mudah-mudahan kami dapat hidayah, mempersingkat dakwah, mempersingkat khutbah. Yang terpenting hidayahmu kau turunkan ya Allah. Dan mudah-mudahan yang hadir di lapang ini ya Allah, selepas itu narhani semua kau beri hidayah ya Allah, menyampaikan risalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kepada umat. Minimal ahli keluarga, tetangga mereka, pentingnya agama, pentingnya menjaga iman amal soleh, pentingnya menjaga ilmu agama, dan pentingnya menjaga masjid-masjidmu ya Allah, dengan mengajak manusia sebanyak-banyaknya kepada agama ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan yang haji yang hari ini kau pilih ya Allah, mereka pulang menjadi haji yang mabrur. Kalau pemimpin-pemimpin kami haji ya Allah, mudah-mudahan menjadi pemimpin-pemimpin yang soleh. Kalau rakyatnya pulang dari Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah ya Allah, menjadikan rakyat yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan kami 2024 nanti ya Allah, kau angkat pemimpin yang adil ya Allah, kau angkat rakyat yang adil juga ya Allah, kau angkat pemimpin yang soleh dan solehah ya Allah, kau angkat rakyat juga soleh-solehah ya Allah. Kami tahu negerimu ini Indonesia ya, kaya raya ya Allah, tapi terjabut barokahnya ya Allah. Kami banyak bersyukur ya Allah sebenarnya hidup negeri ini, tapi kami banyak mengingkari ya Allah, sehingga azab dan teguran kau turunkan negeri ini. Kami tidak bisa menikmati, kami miskin, kami fakir, karena kelalaian kami tidak bersyukur kepadamu. Ya Allah ya Tuhan, kau turunkan hidayah di seluruh alam, wabil khusus Indonesia ya Allah. Umat Islam yang banyak ini semua buat dakwah, menyuruh manusia yang ma'ruf,
dan mencegah kepada kemungkaran. Dan mudah-mudahan di Kediri kabupaten dan kota khususnya ya Allah menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, pemimpinnya soleh dan solehah, rakyatnya soleh dan solehah. Rabbana ighfir lana wa ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.